Kalau dari saya, kita lihat dulu dari sisi siapa yang mengundang dan siapa mau datang ya. Jadi kita lihat dulu apakah memang dari Densu itu memang diminta datang oleh FA atau sebaliknya seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana alurnya. Kalau dari abang mungkin gimana? Ya positif bagus lah kalau datang berdua membicarakan, mencari solusi, bagus-bagus saja, sah-sah saja. Tapi Intinya ada kalimat kata-kata bijak, mulutmu harimaumu. Kita sebagai manusia siapapun juga kita harus apabila mengucapkan kata-kata harus berpikir secara baik dan benar. Jadi seperti ini kan, sebenarnya mungkin kedua belah pihak tersebut sebenarnya bukan berseteru ya, hanya karena kata-kata akhirnya menjadi seperti ini. Tolonglah kita kepala dingin, mereka berdua kepala dingin. Ya intinya berdamailah, damai-damailah. Jadi ya, tolong baik-baik aja lah. Dua-duanya kan orang berpendidikan, jadi bisa mendapatkan solusi yang baik. kalau dari abang, Ya kata-kata yang sifatnya provokatif mestinya tidak perlu diucapkan karena kata-kata hasutan itu ada risiko hukum karena diatur di dalam KUHP ya. Menghasut, memprovokasi seseorang itu diatur di dalam pasal 160 KUHP. Sebaiknya tidak diucapkan lah menurut saya. tapi apa yang dilakukan Densu, langkah yang dilakukan Densu gitu ya ketika mendatangi rumah Farhat Abbas itu menurut abang itu tepat atau enggak? Jadi gini intinya, Densu kan datang ke rumah Eva. Sebenarnya Eva bisa aja dong tidak memberikan izin masuk, bisa dong. Tapi saya pikir tadi mereka mau berdamai nih. Iya dong, damai, namanya kita orang timur kan. Mereka juga satu suku bukan? Ya baik-baik lah. Udah dibukain pintu, artinya kan udah membuka pintu karena orang punya hak secara hukum juga tidak memberikan orang masuk ke wilayah tersebut kan. Tapi ini kan baik-baik saja. Ini kan masalah istilah teknis saja ya, masalah teknis. Dimana mungkin kedua belah pihak mungkin masih kepala panas ya. Jadi harusnya memang udah kepala dingin dulu, mereka berdua bertemu baru kepala dingin baru baik ngomong baik-baik. Selesai clear seperti itu. Karena perbuatannya kemarin. Ya, balik lagi kita kan semua manusia ya. Saling memaafkan, damai itu indah, yang ada salahnya lah. Tapi mungkin namanya, saya bilang lagi balik lagi kepala panas di dua-duanya. Biarlah kepala dingin cooling down dulu, saling menghargai, menghormati, duduk mereka berdua untuk mendapatkan solusi seperti itu. Namanya orang panas, kadang-kadang kita keluar kata-kata kan juga secara spontan seperti itu. Tapi kan sebenarnya Densu juga sampai sekarang juga nggak ada kata permintaan maaf gitu terkait hal tersebut itu gimana Bang mungkin? Kalau saya berpandangan sejak mereka berdua bertemu antara Densu dengan Farhat seharusnya sudah dianggap selesai itu permasalahan. Ya, selisih atau apa itu sudah dianggap selesai karena tidak ada yang merasa keberatan mengungkapkan apa ini segala macam. Hari pertemuan itu sudah dianggap selesai. Harusnya clear ya? Harusnya sudah clear, sudah dianggap selesai. Kalau di kemudian hari salah satu pihak membuat laporan polisi baru, nah ini jadi Chaos. jadi blunder ini. Pasal apa yang dilaporkan gitu? Sangat disayangkan. Berarti ya yang kita tahu juga hari ini kan Bang Farhat juga ke Polres Jaksel ya untuk melaporkan Densu terkait dugaan yang parah gitu. Itu menurut abang langkahnya tepat nggak? Sah-sah aja, siapapun juga boleh melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita warga negara berhak. Biarkanlah nanti bagaimana laporan tersebut berjalan atau tidak, kita serahkan ke kepolisian. Kita menghormati kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Tapi kalau dari analisis abang sebagai praktisi hukum gitu, kalau untuk langkahnya Farhat Abbas gitu melaporkan itu kira-kira beliau itu melaporkan dengan pasal apa? Ya balik lagi kan saya bilang tadi. Jadi dari Densu masuk ke pekarangan atau ke rumah dia kan udah seizin Farhat juga kan boleh masuk. Jadi biarlah nanti polisi yang akan memikirkan atau akan memberikan petunjuk pasal apa yang akan
dibuat untuk laporan tersebut seperti itu. Karena itu kan udah ranah kepolisian. Tapi langkah yang dilakukan oleh Farhad menurut Abang tepat atau enggak dengan melaporkan Densu gitu? Ya kalau alasan Bang Farhad ini berharap Densu harus minta maaf, kemudian kalau itu tidak dilakukan Bang Densu minta maaf, ya menjadi suatu hal yang aneh. Tapi buat Bang Densu ya, kalau hanya diminta untuk minta maaf, lakukan aja. Karena orang minta maaf itu bukan berarti bersalah. Suatu perbuatan yang baik, minta maaf. Tidak perlu menunggu acara lebaran minta saling memaafkan. Minta maaf aja nggak masalah. Tapi Orang minta maaf nggak harus selalu bersalah. Jadi nggak ada yang salah juga minta maaf. Kalau memang yang diharapkan Bang Farhad minta maaf, dianggap selesai. Tapi dalam pertemuan kemarin itu kan seharusnya sudah dianggap selesai ya. Bang, tapi menurut Abang nih kasusnya Agus ini kan berawal sebenarnya dari kasus Agus sama Novi ya Bang, tapi sekarang jadi melebar kemana-mana. Jadi malah ada permasalahan antara si kuasa hukum dan juga si yang menyediakan podcast gitu Bang. Mungkin gimana Bang melihatnya Bang? Iya, jadi intinya gini, kita kan manusia punya emosi, namanya manusia manusiawi ya. Ya inilah saling harus menjaga sikap lah ya, untuk menjadi semua hal positif lah. Intinya jangan bersitegang, jangan bertengkar, kan bisa semuanya baik-baik. Seperti kata tadi rekan saya atau teman saya ini kan, mereka kan berdua udah ketemu kan, benar nggak? Harus udah berdamai seperti itu kan. Tapi sampai lanjut segala macam, balik lagi itu kan ke mereka lagi, bagaimana memang yang terbaik buat mereka, balik lagi seperti itu. Tapi melihat kasus Novi ini nih Bang, ini kan tadi kita udah soal Densu dan juga Farhad gitu. Menurut Abang, kalau untuk analisis Abang nih sebagai praktisi hukum untuk kasusnya Novi ini kan juga beliau juga melaporkan Novi juga nih ya ke Polda kemarin gitu ya. Menurut Abang gimana Bang? Menurut saya balik lagi semua orang boleh melaporkan, siapa aja boleh melaporkan. Balik lagi kan apakah memenuhi unsur atau tidak kan itu balik lagi ke kepolisian. Boleh-boleh aja kok. Tapi kita harus juga lihat dong kalau bikin laporan apakah memang dipilih-pilih mana yang terbaik laporan tersebut. Jadi balik lagi kita serahkan ke kepolisian lah. Biarkan berjalan nanti kepolisian akan menyelidiki, menyidik dan sebagainya. Biar nanti kepolisian akan menjawab semuanya biar terang benderang permasalahan ini. Tapi kan sebenarnya ini untuk donasi yang sebenarnya saat ini sudah diambil di yayasan itu kan sebenarnya masih bisa dipakai gitu Bang, sama si Agus sendiri untuk pengobatan. Tapi kan di sini Agusnya juga sedikit menolak gitu sebenarnya. Karena alasannya itu kenapa donasi itu ditarik kan karena memang tidak ada transparansi dari uang tersebut gitu. Menurut Abang gimana? Ya mungkin dari pihak dari Pak Agusnya ya, mungkin dia orang awam, mungkin sebelumnya memang harus dikasih petunjuk lah, istilahnya dikasih pengertian dulu seperti apa A, B, C, D, E. Mungkin dia juga namanya orang awam kurang mengerti, jadi harusnya memang direbukin lagi secara kemanusiaan, biarlah hati nurani berbicara. Seperti saya bilang kan semua manusia punya hati, biar semuanya ada titik temu seperti itu. Kan yang terbarunya ini pengobatan Agus ini kan tidak bisa dilakukan di cover oleh BPJS ya Bang, karena peraturan Perpres nomor 5 tahun 2024 sesuatu yang terjadi pada Agus disebabkan karena penganiayaan, jadi tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi kan di sini kan sebenarnya uang juga sudah ditarik gitu sama yayasan, terus Agus juga masih harus melakukan pengobatan secara berkala gitu untuk kesembuhan matanya gitu. Jadi agak sedikit jomplang juga nih Bang masih terkait dana itu. Jadi kan Agus juga harus ngeluarin dana terus gitu Bang, gimana Bang? Balik lagi ke kemanusiaan ya, saya tolong banget istilahnya kasihan akan di korban juga. Mungkin dari Bu Novi juga bagaimana yang terbaik untuk Agus juga kan. Kalaupun memang ada kesalahan-kesalahan dari antara kedua belah pihak, berdamailah supaya ada titik temu juga, supaya Agus juga dapat yang terbaik. Walaupun mungkin kemarin-kemarin memang ada kesalahan, tapi kan manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi untuk mereka bertemu kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Melihat banyaknya netizen nih yang banyak sekali yang menghujat Agus gitu ya, sampai komentar-komentarnya tuh banyak yang negatif gitu Bang. Gimana sih Bang, mungkin ada pesan nggak sih buat netizen gitu supaya bijak gitu
Ya intinya netizen itu juga nggak bisa dilarang ya. Itu kan masing-masing orang punya pemikiran. Itu sah-sah aja kok. Namanya dunia kan memang ada pihak A, B, dan orang kan masing-masing punya pemikiran penilaian sendiri. Berpendapat sendiri seperti itu. Tapi kan dia itu akibat dari bulian netizen itu kadang sampai membuat dia itu sampai pengen bunuh diri gitu kan terkait masalah ini gitu. Jadi kan mungkin bisa dibayangkan ya Bang, maksudnya mengganggu sekali dari pikiran dia, walaupun dia tidak bisa melihat, berarti kan ada bisikan orang-orang yang mungkin bagus ini gimana Bang? Intinya untuk Pak Agus mungkin lebih kuat ya. Ini namanya cobaan ya. Setiap manusia pasti punya cobaan. Jadi cobaan kita masing-masing kan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat dari kekuatan sendiri. Jadi bersabar, dan memang pasti nanti ada namanya jalan terbaik. Dan ada segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan yang indah seperti itu. Bang, pengacaranya Agus nih Bang Krisnamurti juga meminta agar Novi itu mau merendahkan egonya demi duduk bareng dengan Agus, karena pengobatan Agus itu kan balik lagi tadi tidak bisa di-cover oleh BPJS gitu. Makanya donasinya minta segera diselesaikan dengan cara duduk bersama gitu. Apakah itu menurut Abang itu menjadi solusi yang baik? Ya kebetulan saya juga tidak punya siapa-siapa, tapi Bang Krisnamurti itu sahabat saya. Ya dia berbicara tentang kemanusiaan, saya setuju juga ya. Intinya kan ini kemanusiaan kan, kita kesampingkan lah masalah hukum. Kemanusiaan di mana ada korban yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita kesampingkan segala sesuatu, kita berpikiran dingin untuk mendapatkan solusi untuk bagaimana penanganan Agus ke depannya seperti itu. Langkah yang diambil oleh Bang Krisnamurti gitu, mungkin menurut Abang gimana Bang? Tepat atau enggak? Mengalir aja dulu, coba aja dulu ya. Saya tanggapi yang terkait BPJS itu ya, memang peraturan presiden kan tidak menjamin sakit yang diakibatkan karena penganiayaan itu ya. Memang kita sebagai warga negara ya mesti taat hukum. Peraturan sudah dibuat ya, kita harus patuh dan taati. Tapi mesti korban penganiayaan ini bukan pelaku ya, tapi korban penganiayaan itu kalau satu-satunya yang dimiliki hanya BPJS, pergi kemana dia untuk berobat? Kasihan juga, dia korban gitu. Terlepas dari case Agus ini sebagai korban atau apa, kalau BPJS sudah tidak menjamin, artinya pemerintah hanya memilah perlu diperhatikan. Harus ada revisi guys. Harus ada ya tentu semua berharap ada revisi ya. Bagaimana korban begal, korban ini, banyak korban-korban yang tidak dijamin oleh BPJS. Lantas kalau dia hanya memiliki BPJS satu-satunya, dia harus pergi kemana kalau ditolak? Kasihan. Itu. Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk nih terakhirnya buat Bang Farhat, juga buat Densu gitu, untuk menemukan winning solutionnya mungkin dari Abang sebagai praktisi hukum gitu, apa mungkin ada pesan? Ya intinya dari saya pribadi, bertemulah, dijembatani dan damai itu indah. Berjabat tangan, saling memaafkan. Memang susah memberikan permohonan maaf, susah, tapi bisa kok. Manusia itu ada sisi baik kok. Jadi intinya bermaaf-maafan, harus namanya membuka hati, kepala dingin, ketemu maaf-maafan, selesai. Buang-buang energi. Buang-buang energi. Iya. Memang diperlukan ya, kenal dua-duanya biar fasilitasi untuk dipertemukan selesai. Iya, tidak perlu adanya laporan-laporan tadi. Iyalah, kalau memang mau kita fasilitasin, nggak ada masalah. Kita semua kan orang-orang hukum, nggak ada masalah. Kalau pesannya untuk Novi dan juga Agus gitu Bang, terkait keseluruhan donasi, mungkin ada pesannya dari Sama, satu kata, berdamai. Itu aja kok. Damai itu indah, itu aja kok. Sama itu aja kok. Jangan pakai ego masing-masing.
duduk bareng, duduk manis, kepala dingin, berdamai. Seperti itu. Oke, mantap. Makasih, Bang.